Tanamannya sangat subur luar biasa seperti ini. Batangnya sangat besar, sangat kokoh, tunas-tunas yang produktif sangat banyak sekali bermunculan. Ini merupakan tanaman cabai rawit langgeng 58. Dan khususnya hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai agar terhindar dari penyakit yang mematikan seperti layu, busuk daun, ataupun nantinya setelah berbuah agar terhindar daripada namanya penyakit antraknosa. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PC. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini merupakan tanaman cabai di lahan yang ketiga kawan-kawan. Karena kita menanam cabai ada 3 tempat untuk sekarang ini di mana cuaca sangat ekstrim, ya hujan terus setiap hari. Yang pertama yang sudah sering kita buatkan video adalah cabai rawit Ankastar 89, itu sudah berbuah. Kemudian yang kedua cabai rawit kaliber, dan yang ketiga ini di lahan yang cukup miring ini merupakan cabai rawit langgeng 58. Nah, khususnya pada hari ini kita akan membahas kawan-kawan. Ini sangat penting sekali dan harus kita laksanakan atau kita jalankan sebagai petani agar kita tidak gagal panen. Karena di saat cuaca yang sangat ekstrim, yaitu hujan setiap hari disertai dengan kabut seperti yang kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini menyebabkan tanaman cabai sangat mudah sekali diserang oleh namanya penyakit, terutama yang sudah sering kita jelaskan, yaitu penyakit layu, busuk daun, ataupun bercak daun, ataupun tanaman cabai di mana sudah berbuah itu mengalami namanya antraknosa atau yang lebih dikenal dengan nama patek. Nah, ini kalau ini menyerang tanaman maka akan mengakibatkan kegagalan. Jadi kita sudah mengeluarkan modal yang cukup besar, akhirnya gagal, menjadi kecewa. Nah, tentu kita sebagai petani tidak mengharapkan hal seperti itu. Oleh karena itu, kita akan membagi tip-tip bagaimana cara menghindari agar tanaman yang kita tanam ini terhindar seperti penyakit yang sudah kita sampaikan tadi. Mulai dari cara olahannya bagaimana, cara perawatannya bagaimana, termasuk nanti kita akan buatkan juga video di khusus cabai rawit langgeng 58 ini di saat tanaman cabai sudah berbuah. Oleh karena itu, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai. Tip-tip atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan atau wajib kita lakukan agar kita tidak gagal panen, agar tanaman tidak diserang namanya penyakit layu, busuk buah atau antraknosa ataupun busuk daun kawan-kawan. Seperti ini kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam kawan-kawan, dan ini merupakan lahan miring. Nah, bisa dilihat seperti ini kondisi lahannya. Jadi kondisi lahannya bertingkat-tingkat. Nah, itu di atasnya, kemudian ini yang di bawah. Nah, panjang bedengan ini tidak terlalu panjang kawan-kawan, kurang lebih 2,5 meter sampai 3 meter saja. Jadi tidak panjang karena lahannya bertingkat-tingkat. Nah, itu di bawah, sampai itu di bawahnya terus sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi cuaca saat ini masih cukup gelap kawan-kawan, baru tadi selesai hujan dan kabutnya sangat tebal seperti ini. Nah, seperti saat cuaca seperti inilah menyebabkan tanaman cabai sangat mudah diserang namanya penyakit. Nah, kondisi tanaman cabai yang kita tanam sudah besar seperti ini kawan-kawan. Ini merupakan tanaman cabai rawit langgeng 58. Nah, kondisi tanamannya usianya baru kurang lebih 20 hari setelah pindah tanam. Jadi sudah cukup lumayan besar. Dan di sini cabang-cabang atau tunasnya sudah lumayan banyak dan batangnya cukup kokoh. Batangnya besar. Jarak tanam di sini kurang lebih 60 kali 50 kawan-kawan. Jadi kesananya 50, jadi menjalur panjangnya 60 kawan-kawan. Dan lebar bedengan kurang lebih kita buat di sini hanya 90 cm,
sedangkan lebar selokannya itu seperti itu 80 cm. Jadi dalam satu bedeng kita tanam 2 jalur. Jadi teknik untuk memaksimalkan pertumbuhan dan agar tanaman tetap aman yang dari serangan layu, busuk daun ataupun nantinya setelah berbuah atau lebih dikenal penyakit antraknosa atau patek, yaitu dari cara olah lahan. Nah, langkah awal ini menentukan nanti hasilnya. Jadi seperti kawan-kawan lihat, lebar bedengan ini kurang lebih 90 cm, hampir 1 meter. Sedangkan lebar selokan kurang lebih 80 cm. Nah, kita sarankan khususnya di musim penghujan, semakin lebar selokan itu akan semakin bagus, minimal 80 cm untuk tanaman cabai dalam satu bedengan 2 jalur seperti ini. Nah, setelah kita membuat bedengan, kita di sini menebar namanya kapur dolomit, pupuk kandang ayam, dan pertipos. Nah, mengapa kita melakukan penebaran kotoran ayam? Sedangkan untuk di musim penghujan, kotoran ayam ataupun kompos itu identik dengan penyakit. Karena ini merupakan lahan bekas, dulunya tanaman cabai rawit ori kita tanam lagi, jadi tanahnya tidak subur kawan-kawan. Maka kita memerlukan kompos ataupun kotoran ayam ataupun kotoran kambing. Tapi yang terpenting adalah cara pengolahannya. Jadi kalau pengolahannya tepat, maka hasilnya akan tetap aman dari serangan jamur seperti layu, busuk daun ataupun nantinya terhindar dari antraknosa. Jadi setelah kita menebar 3 bahan tersebut, kita cangkul lagi kawan-kawan, kita aduk di bedengan itu lagi. Setelah itu kita siram dengan menggunakan E4. Nah, ini penyiraman E4 ini sangat penting untuk proses fermentasi. Jadi kita siram sebasah mungkin, setelah itu kita rapikan, kemudian kita tutup mulsa. Nah, penutupan mulsa ini setelah itu kita diamkan kurang lebih 30 hari. Nah, ini sudah sering kita jelaskan. Jadi pendiaman mulsa itu atau pendiaman lahan setelah kita menutupnya itu sangat penting sekali. Jadi kompos itu akan tidak berbahaya lagi untuk tanaman cabai. Jadi tidak panas lagi kawan-kawan. Setelah kita melakukan penutupan mulsa dan mendiamkan kurang lebih 30 hari, baru kita membuat lubang tanam. Nah, setelah kita membuat lubang tanam, kita tidak menanam langsung kawan-kawan. Kita diamkan kurang lebih 2 hari. Tetapi sebelum tanam kita juga melakukan pengocoran dengan asam humat, trichoderma, dan karbon. Nah, itu tekniknya agar tanaman terhindar dari penyakit. Jadi dosis masing-masing 3 sendok makan untuk 20 liter air, kita kocor di lubang tanam kurang lebih 100 ml. Nah, setelah melakukan pengocoran 3 bahan tersebut, baru kita melakukan penanaman cabai. Nah, dengan demikian maka lahannya sudah steril, sudah tidak berpengaruh buruk terhadap kondisi tanaman nantinya, walaupun di saat cuaca yang sangat ekstrim seperti itu. Setelah tanaman cabai berusia 5 hari, 10-15, kita juga melakukan pengocoran secara rutin dengan menggunakan yaitu pupuk organik cair yang sangat super, yaitu kita menggunakan asam amino. Kita memakai Premino, dosisnya 30 ml untuk takaran 1 tangki semprot atau takaran 20 liter dicampur dengan Morden Pool. Jadi Morden Poolnya juga dosisnya 30 ml sehingga kondisi tanaman pertumbuhannya sangat cepat walaupun tidak menggunakan pupuk NPK 1616. Nah, mengapa kita tidak menyarankan menggunakan pupuk NPK? Karena ini musim penghujan kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan tidak bisa meninggalkan pupuk NPK, bisa menggunakan hanya di awal tanam, paling tidaknya 2 kali saja itu sudah cukup. Jangan lagi menggunakan karena tanaman sangat mudah diserang namanya penyakit layu, busuk daun, ataupun nantinya sangat mudah diserang namanya antraknosa. Dan kita pun menggunakan asam amino seperti ini hanya di awal tanam, tidak berkelanjutan. Karena kalau tanaman terlalu subur, maka akan terjadi bercak daun, layu, ataupun patek, kawan-kawan. Agar kondisi tanaman atau imun tanaman lebih kuat dari serangan penyakit, khususnya di cuaca sangat ekstrim seperti saat ini, yaitu hujan terus-menerus. Walaupun di awal tanam kita sudah melakukan pengocoran dengan trichoderma, asam humat, dan karbon. Nah, di usia 10 hari juga kita melakukan pengocoran dengan bahan, yaitu kita menggunakan asam humat juga. Kita campur dengan yaitu kalsium kawan-kawan. Nah, kita menggunakan kalbopit, asam humatnya kita memakai impresol seperti ini.
Nah, waktu sebelum tanam kita menambah yaitu Biosigma, Trichoderma, dan khususnya untuk Trichoderma dan asam humat itu interval kita melakukan pengocoran paling tidaknya 20 hari sekali. Tetapi untuk pengocoran asam humat dan kalsiumnya kita memakainya baik tanaman sudah besar, tanaman baru tanam, ataupun tanaman di fase peralihan, fase vegetatif dan generatif, kita memakai yaitu kurang lebih dosisnya 3 sendok makan untuk 10 liter air, asam humatnya juga itu interval 7 hari sekali. Jadi kita menyarankan untuk kawan-kawan agar rutin melakukan pengocoran kalsium dan asam humat. Ini tujuannya untuk mengeraskan batang, menjaga kekuatan imun tanaman dari serangan penyakit jamur, khususnya layu, busuk daun, ataupun antraknosa. Jadi itulah perawatan yang harus kita lakukan di usia fase pertumbuhan atau vegetatif, kawan-kawan. Jadi interval kita melakukan pengocoran seperti tadi yang sudah kita sampaikan untuk kalsium dan asam humatnya yaitu 7 hari sekali. Jadi kalau ini kita lakukan secara rutin, maka tanaman akan bisa terhindar dari layu, busuk daun, ataupun nanti antraknosa. Jadi jangan sampai tanaman sudah terserang baru kita mengobatinya. Itu akan bersifat fatal dan biayanya akan cukup besar, kawan-kawan. Dan yang terpenting adalah untuk musim penghujan, jangan lakukan pengocoran dengan menggunakan pupuk NPK. Itu akan sangat rentan tanaman diserang namanya jamur, khususnya layu. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.